Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu di dalam program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu pembacaan leksionari dari Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini di tempat masing-masing, tapi izinkanlah saya untuk membacakan Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pada saat ini sudah menikah, ataupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menikah, tapi tentu pasti pernah begitu ya, kita menghadiri kebaktian peneguhan dan pembekatan nikah. Kita tentu pernah mendengar atau bahkan mengucapkan janji pernikahan, yang kurang lebih isinya bahwa saya berjanji untuk memelihara hidup kudus, untuk mengasihi dan melayani pada waktu suka dan duka, pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan setia sampai maut memisahkan. Nah, tapi tentu kita tahu juga saudara bahwa yang terpenting itu bukan pada apakah kita yang sudah menikah, kita itu masih menghafal janji itu atau tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana janji yang diucapkan itu betul-betul terlaksana di dalam kehidupan pernikahan. Saudara, mengucapkan janji tidak hanya sekedar janji pernikahan ya, tapi janji apapun itu bahwa saya akan begini, saya akan begitu, saya akan setia, itu sangat mudah sekali. Tapi berlaku setia itu yang butuh perjuangan. Apalagi kalau situasi yang dihadapi adalah situasi yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, maka disitulah kesetiaan kita teruji. Nah saudara, jemaat Smyrna di dalam bacaan leksionari kita pada hari ini, kala itu mereka juga berada di dalam situasi yang berat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Wahyu pasal 2 ayat 9, di sana kita akan mendapat keterangan Bapak Ibu bahwa jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang miskin. Mereka itu sering dilanda kesulitan. Mereka sering difitnah, dan oleh karena itu, karena ada banyak orang yang tidak menyukai mereka karena iman mereka kepada Kristus, tidak jarang beberapa di antara mereka itu harus mendekam di penjara, bahkan mengalami penganiayaan. Saudara, di dalam kondisi yang serba susah, tentu ada 1001 alasan buat jemaat Smyrna untuk meninggalkan iman mereka. Nah, oleh karena itu, disinilah penulis kitab Wahyu menghibur, menguatkan jemaat Smyrna supaya apa? Supaya mereka tetap setia sampai akhir. Karena apa? Karena bagi mereka yang tetap setia, di sanalah mahkota kehidupan akan didapatkan. Nah, ini menarik saudara. Karena apa? Karena jemaat Smyrna justru tidak dijanjikan kemakmuran dunia yang sifatnya fana. Karena mereka kan adalah jemaat yang miskin, tapi justru mereka tidak dijanjikan kemakmuran. Mereka juga tidak dijanjikan jalan pintas untuk penyelesaian masalah yang cepat. Tapi justru Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi mereka yang mau terus setia beriman sampai akhir. Saudara, bukankah mahkota kehidupan adalah hal yang jauh lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini? Saudara, apa sih itu setia? Setia itu artinya berpegang teguh, patuh, taat, dan juga teguh hati. Maka di dalam kata kesetiaan itu selalu ada unsur penundukan diri, kerendahan hati, dan juga keteguhan hati di dalam setiap situasi.
tidak hanya di dalam senang, tetapi juga di dalam susah. Nah, di dalam hidup ini kita sangat mungkin mengalami pergumulan yang bisa membawa kita pada krisis iman. Tapi pesan firman Tuhan pada hari ini, apapun situasi yang terjadi, tetaplah tunduk di dalam hadirat Allah. Tetaplah teguh mempertahankan iman kita. Sebab bersama Tuhan, kita akan menang menghadapi segala pencobaan. Bersama Tuhan, kita akan bisa melewati badai hidup apapun itu. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala badai hidup yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Nah saudara, pada kesempatan ini saya juga kembali mengingatkan kita untuk melakukan aksi 40 hari berbuat baik sebagai tanda ketaatan dan juga kesetiaan kita melakukan kehendak Tuhan. Nah hari ini secara khusus kita diajak untuk berdoa bersama dengan anggota keluarga kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tinggal serumah dengan anggota keluarga, bisa berdoa langsung. Ataupun mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang tinggal jauh dari anggota keluarga, seperti saya contohnya, yuk kita sama-sama bisa menghubungi anggota keluarga kita bisa berdoa secara virtual. Ada banyak media yang bisa memungkinkan kita untuk tetap terhubung. Bersama keluarga, kita datang ke hadirat Tuhan, membawa segala ungkapan syukur dan juga kesediaan diri kita untuk terus dituntun oleh bimbingannya. Selamat melakukan aksi 40 hari berbuat baik saudara. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami untuk terus setia beriman kepadamu. Kami mau terus tunduk, kami mau terus meneguhkan hati kami, karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu selalu cukup buat kami. Dan Engkau akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagi setiap kami yang mau setia. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada jauh ataupun dekat. Kiranya Tuhan senantiasa merengkuh dan memeluk mereka di dalam cinta kasih-Mu. Karuniakanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.